Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Konsep ini pertama kali dikemukakan di tahun 1974 dalam Seminar Hukum Nasional ketiga di Surabaya. Namun tindakan nyata pemerintah dilakukan 20 tahun kemudian, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan menerapkan penggunaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia versi 1 pada tahun 2012. Selama 10 tahun, sistem ini mengorganisir dengan baik berbagai dokumen hukum yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mencari dokumen-dokumen hukum secara digital. Namun, 10 tahun merupakan waktu yang singkat bagi perkembangan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi, versi pertama dari sistem JDIH Mahkamah Agung perlu dilakukan pembaruan. Sehingga, pada tanggal 19 Agustus tahun 2022, Mahkamah Agung kembali melakukan inovasi dengan meluncurkan JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia versi 2. Mengikuti tren digital saat ini, versi pembaruan dari JDIH ini mengusung berbagai fitur baru. Terintegrasinya JDIH Mahkamah Agung dengan JDIH Nasional. JDIH di Mahkamah Agung secara berkala akan mengirimkan data-data dokumen hukum yang tersimpan pada sistem ke JDIH Nasional di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menjamin integritas data-data dari setiap dokumen hukum. Fitur selanjutnya yang kedua adalah sistem JDIH Mahkamah Agung dan sistem JDIH versi Satuan Kerja telah terintegrasi dalam satu sistem login terpusat yang disebut sebagai Single Sign-On atau SSO Mahkamah Agung, sehingga memudahkan bagi pengguna untuk mengingat kredensial login untuk berbagai aplikasi Mahkamah Agung. Fitur ketiga adalah sistem pencarian data dengan teknologi baru yang disebut Elasticsearch. Teknologi ini memungkinkan pencarian pada data yang sangat besar namun dengan waktu yang lebih cepat. Teknologi ini juga mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya server, walaupun dalam kondisi beban puncak. Lebih dalam lagi, JDIH Mahkamah Agung ini juga mengimplementasikan sistem pengenalan teks yang disebut Optical Character Recognition atau OCR pada dokumen-dokumen berbasis grafis seperti file JPEG atau PDF hasil scanner yang memiliki teks di dalamnya. Perpaduan Elasticsearch dan OCR ini memungkinkan kata kunci pencarian dapat dicocokkan hingga ke isi dari setiap dokumen yang tersimpan dengan proses yang cepat, akurat, dan komprehensif. Fitur kelima adalah penyertaan berbagai data deskriptif atau metadata dari suatu produk dokumen hukum untuk mempermudah pengorganisasian data dan pencarian data dokumen. Tidak hanya metadata, JDIH Mahkamah Agung versi 2 ini juga menyertakan riwayat perubahan terhadap suatu aturan yang berlaku. Fitur ini sangat berguna untuk melacak kembali kebijakan-kebijakan pimpinan yang pernah dipublikasikan, serta krusial dalam penentuan arah aturan-aturan yang akan dibuat berikutnya, demi memberikan rasa keadilan di sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Versi terbaru dari JDIH Mahkamah Agung ini adalah wujud nyata Mahkamah Agung dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dengan instansi lain sesama anggota JDIH dalam rangka penyediaan informasi hukum yang akurat. Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya program pemerintah menuju tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, demi terwujudnya Badan Peradilan yang Agung berbasis teknologi informasi.